Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya, Izul Ilmi. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang teknik pengambilan sampel atau teknik sampling dalam metode penelitian kuantitatif. Nah, sama seperti video-video saya sebelumnya, tugas ini adalah tugas dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ustadz Charis. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjut mendalami dengan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling ini, kita terlebih dahulu mengerti tentang pengertian sampel dan teknik sampling. Nah, jadi sampel adalah bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan atau menentukan hasil dari suatu penelitian. Nah, kemudian teknik sampling adalah bagian dari metode statistika yang di dalamnya mengandung cara-cara untuk pengambilan sampel. Nah, jadi sampel ini contohnya, misalkan saya ingin menyelidiki permasalahan dalam suatu atau sebuah keluarga, gitu kan? Jadi saya mengambil sumber, semisal saya mengambil sumber data dari anak dari keluarga itu, atau bisa dari kepala keluarga atau dari ibu keluarga. Itu adalah sampel. Nah, kemudian teknik pengambilan sampel ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama probability sample atau sampel random, kemudian non probability sampling atau sampel tidak random. Nah, oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu teknik probability sampling atau sampel random. Nah, apa sih sampel random itu? Sampel random adalah teknik pengambilan sampel dengan cara random atau acak. Nah, maksudnya adalah seluruh anggota atau seluruh bagian dalam populasi penelitian itu memiliki kesempatan untuk bisa terpilih dalam sampel penelitian. Nah, seperti itu. Jadi dalam populasi penelitian itu digunakannya sampel random ini bertujuan untuk agar semua bagian, semua anggota dalam populasi penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai sampel keseluruhannya. Nah, di situ di sampel random ini terbagi lagi menjadi 5 teknik yang lebih spesifik lagi. Nah, di sini teknik yang pertama yaitu pengambilan sampel acak sederhana. Nah, teknik ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Nah, di teknik yang pertama ini sama dengan pengertian dari sampel random, yaitu memberikan kesempatan bagi semua anggota atau bagian dari populasi penelitian untuk menjadi sampel dari penelitian. Nah, di sini dari teknik pertama ini cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Nah, di sini saya berikan contoh. Semisal dalam sebuah penelitian itu membutuhkan 30 sampel. 30 sampel ini harus dicari dalam 100 orang. Nah, di sini sang peneliti memberikan undian kepada 100 orang tersebut. Nah, untuk mencari sampel pertama. Nah, ketika sang peneliti telah mendapatkan sampel yang pertama, maka sang peneliti ini mengembalikan lagi kartu undian yang telah didapatkan agar populasi sampel itu menjadi utuh kembali. Dan begitu terus dilakukan sampai kebutuhan sampel dalam penelitian tersebut tercukupi. Nah, kemudian teknik kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis. Nah, teknik ini menggunakan interval dalam memilih sampel penelitiannya. Nah, maksudnya menggunakan teknik interval itu adalah memberikan jarak. Nah, semisal sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, jadi di sini langsung saya berikan contoh. Semisal dalam sebuah penelitian itu seorang peneliti ingin meneliti
seorang pasien yang datang ke rumah sakit. Nah, di sini peneliti mengambil 10 orang dengan cara, ya 10 orang sampel dengan cara ketika pasien datang dengan nomor urut yang ke-10, maka itu akan menjadi sampel yang pertama. Kemudian kelipatan 10, 20. Jadi orang yang datang yang hadir ke rumah sakit itu yang orang yang ke-20, maka itu akan menjadi sampel yang kedua, dan begitu terusnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak berstrata. Teknik ini mengambil sampel berdasar tingkat tertentu. Nah, jadi teknik yang ketiga ini mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalkan sebagai contoh, sebuah penelitian ingin meneliti daya kinerja seorang manajer dalam suatu perusahaan. Nah, di situ manajer ini berdasarkan tingkatannya. Jadi diambil sampel berdasarkan tingkatan dari manajer tersebut. Misalkan itu manajer tingkat atas atau tingkat menengah atau tingkat bawah. Itu. Kemudian teknik keempat yaitu pengambilan sampel acak berdasar area. Nah, teknik ini adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Jadi teknik keempat ini adalah teknik yang dilakukan dengan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Jadi peneliti itu mengambil sampel dari satu populasi, namun dengan kelompok-kelompok tertentu. Semisal saya berikan contoh, seorang peneliti ingin meneliti sebuah rumah sakit. Nah, di sini sampelnya adalah seorang pasien yang memiliki bagaimana tingkat kepuasannya ketika dia dirawat di ruang IGD atau UGD atau ruangan yang lainnya dalam rumah sakit tersebut. Nah, itu contohnya. Kemudian teknik yang kelima yaitu teknik pengambilan sampel acak bertingkat. Nah, proses pengambilan sampel teknik ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3 atau lebih. Nah, jadi teknik yang kelima ini atau teknik yang terakhir dari sampel random ini adalah dia itu mengambil sampel berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Misalkan seorang peneliti ingin meneliti sebuah kecamatan, kemudian kecamatan ini bisa menurun atau menaik. Jadi misalkan dari kecamatan kemudian ke dusun, kemudian desa, kemudian RT, itu RW, seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari sampling random dan beserta 5 teknik rinciannya lagi. Oke, baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu tadi kita telah menjelaskan tentang teknik probability sampling atau sampel random atau sampel acak. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik kedua, yaitu non probability sampling atau sampel tidak random atau tidak acak. Nah, di sini dalam sampel tidak acak ini terbagi lagi menjadi 5 teknik spesifik. Nah, teknik yang pertama yaitu purposive sampling. Nah, teknik ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam pemilihan sampel. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menentukan kriteria sampel yang akan dia cari nantinya pada penelitian. Nah, tapi dari kriteria tersebut terbagi menjadi 2, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kriteria inklusi adalah kriteria yang diinginkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitiannya, ya kan? Jadi kriteria ini adalah kriteria yang benar-benar peneliti itu butuhkan atau memang peneliti itu inginkan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian kriteria eksklusi adalah kriteria khusus yang memberikan kepada calon responden yang telah memiliki kriteria inklusi untuk dikeluarkan dari kelompok penelitian. Misalkan sebabnya karena calon
calon responden yang memiliki kriteria inklusi itu memiliki suatu permasalahan atau suatu gejala yang dapat mengganggu tujuan dari penelitian, gitu ya. Kemudian teknik kedua yaitu snowball sampling. Nah, snowball sampling ini teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Jadi teknik snowball sampling ini dilakukan dengan cara wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Jadi snowball sampling ini snowball ya, dia berguling-guling terus. Jadi metode ini teknik ini benar-benar meminta segala data atau informasi dari sampel yang pertama. Kemudian dari informasi yang didapatkan dari sampel yang pertama itu, kemudian sampel itu digunakan lagi untuk mencari sampel yang kedua. Jadi saling berhubungan, saling berkorelasi. Dan biasanya teknik snowball sampling ini digunakan untuk penelitian yang lebih sensitif atau memiliki tingkat kepribadian atau tingkat pengawasan yang cukup rahasia. Semisal permasalahan tentang waria, kemudian transgender dan lain-lainnya, itu kan perlu adanya kerahasiaan, adanya unsur kerahasiaan yang benar-benar harus menggunakan metode yang seperti ini untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian kita lanjut yang teknik yang ketiga yaitu accidental sampling, yaitu penelitian mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Jadi accidental yaitu pada saat itu, pada momen itu. Jadi seorang peneliti ini mengambil sampel ketika dia sedang dalam momen itu, gitu loh. Nah, kemudian penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampel sulit didapatkan. Nah, semisal ada sebuah permasalahan mengenai penyakit yang sebelumnya peneliti ini tidak pernah mengetahuinya, gitu kan? Kemudian dia dihadapkan untuk menyelidiki atau meneliti masalah penyakit tersebut. Nah, jadi peneliti itu mengambil sampel-sampelnya, mengambil data-data informasinya ya saat dia meneliti orang yang sedang sakit itu. Atau saya berikan contoh mudahnya. Jadi contohnya misalkan ada seorang peneliti, dia datang ke sebuah kota untuk meneliti kota tersebut. Nah, sebelumnya peneliti belum membayangkan apapun tentang kota itu, tapi ketika dia telah datang ke kota itu, barulah dia membayangkan semuanya, kemudian dia mengambil sampel di kota itu. Nah, jadi accidental, yaitu saat itu dia mengambil sampel. Nah, kemudian teknik keempat yaitu quota sampling. Nah, quota sampling teknik ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi quota sampling ini adalah sebuah teknik yang digunakan oleh peneliti yang jumlah dari sampelnya itu telah ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Jadi jumlahnya itu telah ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Jadi sampelnya mau berapa, nah itu ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Nah, kemudian teknik yang kelima yaitu teknik sampel jenuh. Nah, teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Nah, menambahkan lagi ya, pada teknik keempat ini dia dilakukan ini jika populasi itu terbatas. Jika populasi terbatas, semisal populasi itu hanya terdapat beberapa orang saja, jadi memiliki batasan, sehingga peneliti itu melakukan sebuah menentukan jumlah sampel yang menentukan jumlah sampel yang akan dia cari karena populasi itu terbatas, sedikit misalkan. Nah, ya kemudian teknik yang kelima yaitu sampel jenuh. Nah,
teknik ini menentukan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Jadi semua anggota populasi, semua bagian dari populasi itu dijadikan target sampel keseluruhannya. Nah, tapi dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Nah, jadi dengan syaratnya yaitu populasi tersebut kurang dari 30 orang. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan dari dua macam teknik pengambilan sampel. Tadi telah saya jelaskan juga pengertian dari sampel dan apa itu teknik sampling. Mungkin jika ada kekurangan dari penjelasan saya, teman-teman semua bisa komen dan berikan masukan kepada saya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.